Hai kamu, aku mungkin gak tahu muka kamu gimana, gak tahu nama kamu, aku gak tahu banyak hal tentang kamu. Atau mungkin bisa aja sebenarnya aku mengenalmu, cuma selama ini aku gak pernah benar-benar menyadari keberadaanmu. Maaf untuk itu. Sekarang semuanya masih abu-abu, tapi nanti ketika kita sudah sama-sama, surat ini akan jadi hal paling lucu ketika dibaca lagi. Ini aku juga gak tahu kenapa nulis ini. Mungkin karena aku ingin. Itu saja. Ini kayaknya perkenalan diri dulu kali ya. Hai, aku cuma aku, perempuan biasa, jauh dari sempurna, dan sedikit rumit. Itu sih kata teman-temanku. Satu hal yang membuatku jadi rumit itu mungkin karena aku menulis. Ya, aku kebetulan menulis buku. Pekerjaan paling sunyi di dunia. Aku cuma gak mau kamu kaget kalau tiba-tiba aku lagi gak pengen diganggu. Kalau aku mendadak sibuk sama duniaku sendiri. Nanti, kamu dan buku akan jadi prioritasku. Tidak bisa dipisahkan dan dibandingkan. Semoga kamu bisa mengerti. Nggak harus langsung. Kita kan punya banyak waktu. Ini soal menulis, kayaknya akan kuceritakan panjang lebarnya nanti aja ya ketika kita ketemu. Ketemu. Aku jadi keinget sama satu orang yang membuatku jadi males kalau harus berhubungan dengan yang namanya waktu. Karena dia adalah orang yang tidak pernah menjawab tiap kali aku tanya soal kapan. Itu padahal pertanyaan sederhana. Dan dia cuma selalu bilang, kita gak pernah tahu hari esok, jadi biar waktu yang menjawab. Nyebelin kan? Orang itu sebenarnya cukup terkenal di kalangan pembacaku. Sosok yang sebenarnya cukup melegenda. Yang bisa juga dikatakan satu dari sekian banyak tokoh paling istimewa dari yang pernah kuciptakan. Orang yang juga jadi alasan kenapa aku menulis. Dan itu mungkin akan jadi pertimbanganmu. Dan aku akan ngerti. Aku akan sangat ngerti kalau kamu ragu. Kalau kamu gak yakin. Kalau akan timbul rasa tidak percaya. Aku mengerti itu. Tapi bukankah kita semua punya masa lalu? Ini aku gak tahu gimana cara jelasinnya, tapi dia cuma masa laluku. Dia cuma hari kemarin. Dia cuma bertahun yang lalu. Dan kamu juga pasti tahu kalau yang namanya masa lalu mungkin emang gak ada seiring kita berjalan. Gak ada tepat di sebelah kita. Tapi masa lalu tuh kayak bayangan yang gak bisa lepas begitu aja dari kehidupan kita. Ya sama aja kayak kamu. Aku yakin kamu punya masa lalu juga. Kamu pasti pernah menyayangi seseorang yang lain begitu dalam. Kamu pasti pernah menyayangi orang lain begitu dalam. Kita memang bukan cuma hidup untuk masa depan. Makanya buat aku pribadi, yang namanya masa lalu, itu punya masing-masing dari kita. Masa lalu aku punya aku, dan masa lalu kamu, ya punya kamu. Kamu punya hak untuk ceritain itu ke aku. Atau juga enggak. Aku gak akan nanya dan cari tahu sampai kamu sendiri yang ngasih tahu itu ke aku. Memang, jadi sepasang teman hidup gak boleh ada rahasia-rahasiaan. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu
kalau pasti ada bagian kecil dari dunia kamu yang berhak kamu miliki sendiri. Itu punya kamu. Ini mungkin kamu dengernya klise gitu ya, tapi emang buat aku, kita nggak akan pernah bisa memiliki orang dalam artian benar-benar seutuhnya. Hati kamu, yang walaupun nanti akan ada aku, pasti pernah diisi orang lain sebelum aku. Orang yang mungkin lebih dari aku, yang aku sedikit pun gak bisa dibandingin sama dia. Aku paham, I really get it. Serius, orang yang mungkin pernah kamu sayangi begitu dalam sampai kamu pernah terfikir untuk mengajaknya berjalan ke masa depan. Tapi ternyata semesta punya rencana lain. Kamu malah terjebak sama aku. Ternyata kamu sama dia harus pisah, entah seperti apa ceritanya. Karena aku gak mau nanya. Karena itu punya kamu. Dan aku siap dengar kalau kamunya juga siap cerita. Ya tapi kalau memang selamanya kamu gak mau cerita juga gak apa-apa. Ingat, masa lalu itu punya kamu. Makanya aku bilang tadi, kita gak akan pernah bisa memiliki seseorang seutuhnya. Karena sejatinya tidak ada yang pernah benar-benar sejati. Gak semua orang kan bisa punya kesempatan buat hidup sama cinta pertamanya. Pasti ada petualangan-petualangan lain yang diingat atau sudah dilupakan. Aku gak mau ngomongin cinta sejati di sini karena itu pembahasan yang berat. Karena aku bahas ini sebelum kita akhirnya benar-benar ada di hari dimana kita jadi satu. Cuma aku punya keyakinan bahwa lembaran baru selalu tersedia. Selalu ada kertas kosong untuk mulai lagi sebuah buku. Aku ngomong gini supaya kamu gak perlu mengeluarkan kata-kata seperti, andai kita ketemu dari dulu ya, andai aku langsung ketemu kamu sejak awal. Nggak boleh. Aku nggak mau kamu bandingin hari ini sama hari yang udah berlalu. Itu nggak adil. Bukan nggak adil buat aku, nggak adil buat masa lalu kamu. Semua yang pernah ada, petualangan kamu, cerita-cerita yang pernah kamu baca, itu bukan sebuah kegagalan walau kelihatannya seperti gagal. Nggak boleh kamu jadiin penyesalan walau yang terlihat memang cuma sesal. Semua itu harus jadi bekal untuk kamu bawa di hari berikutnya. Aku gak mau lembaran baru itu diisi sama amarahmu akan masa lalu. Karena hal kayak gitu, kayak amarah, dendam, sesal, gak akan menyelesaikan apapun. Jadi aku harap, ketika kamu sudah benar-benar siap untuk melangkah ke masa depan sama aku, semua yang harusnya selesai, harus selesai. Pokoknya jangan bilang iya kalau sebenarnya enggak. Jangan bilang siap kalau kamu sebenarnya enggak siap. Karena kamu beruntung. Aku orang yang gak suka buru-buru. Di hidup aku gak kenal sama yang namanya cepet-cepetan. Sama siapa yang nyampe duluan. Ingat ya, hidup bukan tentang lomba-lombaan. Aku emang bilang kalau aku malas banget berhubungan sama yang namanya waktu. Karena aku pernah terjebak di sebuah cerita 8 tahun lamanya dan itu gak enak banget. Apalagi endingnya harus nyakitin. Duh gak perlu diceritain deh. Lagian apalah arti 8 tahun kalau ternyata kata selamanya punya kamu. Kamu, orang yang mungkin akan aku ajak berantem tiap hari. Tapi tenang, karena makin lama kenal aku, kamu akan tahu bahwa kalau aku marah, kalau aku berantem, itu sebenarnya aku gak bener-bener marah. Aku cuek aja dikit. Tapi gak suka dicuekin. Duh ini ngomong apaan sih aku? Intinya, jangan cepet males ya sama aku. Kamu boleh capek, kita boleh capek. Tapi ujung capek bukan nyerah ya, tapi istirahat. Mereka bilang, gabungin dua kepala itu gak gampang. Makanya apapun pendapat kamu, teori kamu,
Apapun yang ada di kepala kamu akan aku terima. Kamu bebas untuk mikir, beropini. Karena aku sadar kalau punya teman hidup nggak cuma tentang gabungin dua kepala, tapi jalan berdampingan sama perbedaan. Mungkin sekarang semua terlihat sederhana, bahkan mudah banget untuk diucapin. Tapi aku tahu bahwa hari esok pasti akan lebih sulit dari hari ini. Dan kita nggak perlu sok kuat untuk bisa ngelewatin hal-hal yang nggak pernah kita harapin tapi harus kejadian. Kita cuma perlu bareng-bareng. Di buku aku menceritakan soal jarak. Hal kedua yang paling kutakutin di dunia setelah ditinggal. Iya, aku takut banget ditinggal dan kalau harus berhadapan sama jarak. Karena kenapa ya? Mungkin karena pekerjaanku sudah sangat membuatku kesepian, membuatku kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik sama orang-orang di luar sana. Ya, ini juga nantinya akan bikin aku heran sih kenapa pada akhirnya kamu memilih tujuan akhirmu di aku. Karena aku tahu aku nyebelin, keras kepala, cuek, dan aku lebih suka menuliskanmu sesuatu daripada harus bilang I love you. Aku tahu aku jauh dari ekspektasimu. Jadi terima kasih sudah nerima aku dengan semua hal buruk yang kamu tahu harusnya kamu jauhin, bukan kamu temenin. Untuk kamu di masa depan, apapun yang sedang kamu kerjakan hari ini, apapun yang sedang kamu alami sekarang-sekarang ini, bisa jadi itu hal sedih, senang, menyakitkan. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu sekarang kamu di mana, atau mungkin kamu lagi chat sama aku, tapi aku balasnya sehari sekali. Karena kalau kamu bener-bener kenal aku, berarti kamu tahu I'm not the type of texter person. Aku cuma mau bilang, ketika kita ketemu nanti, pasti akan ada mimpi-mimpi baru yang mau kita berdua tuju. Jadi sekarang, mimpimu itu, aku yakin kamu pasti bisa dapetin. Mungkin sekarang kamu juga sedang jatuh cinta dengan seseorang. Dan aku bukan jadi orang pertama yang ada di dalam hatimu. Itu gak apa-apa. Nanti, ketika kita sama-sama dengerin ini di hari yang baik, aku cuma mau bilang terima kasih untuk menyayangiku. Untuk menjadikanku bukan yang pertama, bukan yang terbaik, tapi yang satu-satunya. Yang terakhir, karena ada banyak kemungkinan yang harus kita wujudkan. Jaga diri ya. Gak sabar makan sushi bareng kamu. Kalau kamu gak suka, biasanya ada menu nasi sih. Sampai jumpa.